tambah orang mana? Dia langsung pemberitahuan itu. Ada di situ. Semua orang tuh. Ada nggak nanti? Jangan-jangan ada dong live sendiri kasih Fikri. Berarti Ana harus ini dulu Mas. Harus buka ini Ana dulu. Manaan. Jangan. Ana mau ngundang loh. Jangan. Sabar. Ada ini triknya. Trik apa itu? Ana buka ini ya. Privasi IG-nya. Udah, undang ya? Iya. Ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Untuk seluruh ikhwan-ikhwan ya, ini suaranya jelas nggak? Udah kok. Coba lagi. Masih ikut. Gimana? Udah undang. Ya, untuk para ikhwan-ikhwan semua ya, teman-teman semua, insya Allah pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat nih bareng salah satu senior yang mana seniornya ini kita katakan banyak pengalamannya dalam hal mengenai percintaan syar'i, terutama percintaan syar'i dalam Islam. Jadi kadang sebagai anak muda kita terlalu memandang yang namanya cinta itu, yang namanya suka sama lawan jenis itu sebagai sesuatu yang tabu gitu loh. Jadi tidak memandang dari semua sisi. Hanya memandang dari satu sisi saja, sisi agama misalkan. Tidak memperhatikan sisi-sisi yang lain, sisi psikologi seorang remaja, sisi psikologi seorang laki-laki. Nah, maka pada kesempatan yang singkat ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama salah seorang narasumber kita, sahabat kita, teman kita, ya, Aan Asumbari Tanjung yang barangkali sudah cukup mahir lah dalam hal ini, dari segi wawasan, pengetahuan dan ilmu, ya, untuk sharing, bertukar pikiran mengenai masalah percintaan menurut anak muda. Oke, seperti itu mungkin. Ya, Mas Okta. Gimana? Oke. Ini ada udah gantian sama teman. Oke, ya. Ini kenalin ada teman-teman semua bisa panggil beliau Aan, Akhi, bisa panggil juga Bro. Intinya malam ini kita santai aja ya, ngobrol-ngobrol santai mengenai tema sesuai dengan judul. Ya, jadi ahlan Mas Okta, ahlan ya. Kita bergabung pada kesempatan ini ngobrol-ngobrol singkat. Oke, langsung saja kepada Bro Aan. Barangkali Bro kenalan dulu sebentar Bro. Ya, Taib. Terima kasih kepada Ustadz Wahyudin telah mengundang saya membicarakan sesuai topik yang akan kita bahas ya. Perkenalkan, nama saya Aan Asumbari Tanjung. Saya lahir di Padang, tinggal sekarang di Pekanbaru, dan sekarang belajar Al-Quran dan ilmu agama di Semarang. Ya, demikian Asoyo. Nah, oke. Mungkin itu sekilas singkat profil dari Bang Aan ini ya.
Namun anak ingin menguatkan saja kalau sebenarnya kurang menyebutkan Bang Aan ini, kurang menyebutkan apa namanya, biografi secara lengkap gitu loh. Apalagi tuh, Ustaz Wahyu? Iya, iya. Jadi makanya anak ingin itu sebenarnya salah satu Bang Aan ini salah satu orang yang masya Allah wawasannya sangat luas sekali. Ibaratnya seperti gudang buku lah, ya. Makanya di kesempatan yang singkat ini, di kesempatan yang apa namanya, yang kita ngambil faidah lah dari Bro Aan mengenai masalah percintaan menurut remaja. Oke, langsung saja barangkali simak faidahnya ya untuk teman-teman semua. Mungkin Bang, menurut Bang Aan, gimana sih Bang kita menyikapi masalah perasaan percintaan gitu loh. Percintaan yang kadang seorang laki-laki itu suka sama perempuan gitu. Sementara dari segi agama kan nggak boleh tuh kan, kecuali dengan nikah gitu. Nah itu kira-kira menurut Bang Aan itu ditinjau dari sisi-sisi yang lain itu seperti apa Bang? Ngomongin, ya, yes. Ngomongin masalah ini ya, masalah perasaan. Jadi teman-teman, perasaan itu adalah bahasa yang universal ya. Bahasa yang universal, semua orang paham gitu. Kenapa universal? Karena ketika dikatakan sedih, semua orang tahu sedih itu simbolnya air mata, rasa gelisah atau sakit di hati. Kemudian kalau kita katakan bahagia, semua orang tahu bahagia itu simbolnya tertawa, hati yang gembira, hati yang ringan, menjalani hari-hari seperti biasanya. Nah, kemudian seperti yang dikatakan Ustadz Wahyudin tadi, ada beberapa hal sih sebenarnya yang luput kita perhatikan terkait masalah perasaan ini. Yang utama adalah dari sudut pandang agama. Ya, jadi dalam agama Islam, perasaan itu tidaklah dipermasalahkan ya. Tidak jadi permasalahan besar karena itu adalah fitrah manusia. Sebagaimana Adam waktu itu Allah sengaja sandingkan ia dengan Hawa agar sakinah hatinya. Liyaskuna ilaihi, untuk merasa tenang bersamanya. Jadi sungguh lumrah jika perasaan itu muncul di hati kita. Nah, fenomenanya, kenapa banyak anak muda zaman sekarang itu gelisah ya? Gelisah, maksudnya seolah-olah masalah perasaan itu masalah yang sangat besar di dalam hidupnya. Sehingga kadang tidak tidur, tidak makan, nauzubillah tidak beribadah, lalai dari bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang jadi kita fokus ya. Kok bisa seperti ini? Nah, jadi teman-teman ketahuilah bahwasanya perasaan itu, hati itu Allah yang memegang. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Maka langkah pertama yang harus kita ketahui adalah memasrahkan, mengikhlaskan perasaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah mudahkan maka jadilah mudah, apa yang Allah belum mudahkan maka bersabarlah. Ya. Jadi tidak perlu terlalu ambil pusing. Ini bagaimana? Apakah harus diungkapkan? Apakah harus disimpan? Tidak ya. Maksudnya biarkan saja itu tumbuh di dada antum ya, dada kita. Nah, yang kedua ini yang paling utama, Ustaz Wahyudin ya. Maaf nih anak, Bang. Bicara banyak lebar nih antum. Iya Bang, gak apa-apa Bang. Yang kedua ini yang paling krusial ya. Reaksi kita atas perasaan tersebut. Nah, ini teman-teman. Yang sering salah kaprah terutama yang anak muda. Apalagi saya sendiri ya, dan Ustaz Wahyudin ya masih muda dan teman-teman semua yang menonton. Reaksi kita. Nah, bagaimana reaksi yang benar? Reaksi yang benar itu adalah memang dari segi syariat Islam
cara paling gentle ya, cara paling keren, cara paling mantap, cara paling mantul lah mengungkapkan perasaan itu adalah dengan menghalalkannya, dengan menikah ya. Selama antum belum mampu, nah ini pertanyaannya, kalau kita belum mampu gimana nih? Apakah harus terus serba salah seperti ini, harus terus galau seperti ini? Ya tidak ya. Jawabannya adalah fokus memperbaiki diri. Cukup 3 kata, fokus memperbaiki diri. Selama antum belum siap, maka perbaikilah diri antum. Semakin diri antum baik dan dilayakkan oleh Allah dan menganggap antum layak, yakinlah perasaan itu akan menemukan jalurnya menuju halal, yaitu pernikahan. Demikian, Ustaz Wahidin. Kurang lebih ya. Oke Bang. Iya Bang, Masya Allah Bang. Mantap sekali ya untuk jawaban-jawabannya Bang. Ini Bang, cuma ada sesuatu yang mengganjal nih Bang. Kadang gini Bang. Oke lah Bang. Kalau kita ngomongin masalah agama ya. Solusi dari jatuh cinta, solusi dari rasa suka itu mesti menikah. Jadi gini Bang, yang ingin saya tanyakan itu kadang mungkin sebagai seorang laki-laki kita suka terhadap lawan jenis ya Bang ya. Nah itu kemudian suka menjadikan dia kasmaran gitu loh, menjadikan dia jatuh cinta. Nah ini kalau misalkan terapi Bang, apa ya maksudnya untuk menangani hal yang seperti ini itu dengan menikah, selain dengan menikah apa Bang gitu Bang? Misalkan dia belum mampu Bang menikah gitu, sementara perasaannya sudah menggebu-gebu gitu kan. Nah itu gimana Bang menurut Abang sendiri Bang? Oh baik, berarti ini maksudnya dari pembahasan teknis ya, maksudnya cara-caranya ya, atau sekedar amalan hati atau gimana sih? Atau langsung Iya betul, amalan seperti itu. ya. Seperti tadi ya. Memang cara ibaratkan penyakit ya. Teman-teman, ibaratkan penyakit. Obat hati terutama rasa suka kepada seseorang itu ya. Lawan jenis ya tentunya. Memang misalnya lapar obatnya makan, ngantuk obatnya tidur ya. Terus apa lagi? Capek obatnya istirahat ya. Kemudian bodoh obatnya belajar. Apalagi sehat caranya olahraga. Nah, memang sih fitrahnya obat satu-satunya itu ya nggak ada yang lain selain menikah ya. Namun ya, terkadang seperti yang Allah firmankan di surat An-Nur itu ya. Di sana Allah katakan jika belum mampu, Ana sedikit lupa ini redaksi ayatnya. Yang Ana tangkap gambarannya, ketika belum mampu maka bersabarlah sampai Allah memampukan kalian gitu. Seperti itu. Nah, jadi ketika solusi pintu pernikahan maksudnya tak kunjung dibuka, tidak kunjung diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman Ana pribadi ya. Ana sebagai anak muda ini tidak menganggap diri Ana suci ya. Maksudnya Ana juga dilanda permasalahan seperti itu. Ana sering, bahkan sampai sekarang masalah-masalahnya belum bisa Ana pecahkan di diri Ana sendiri. Cuma di sini kan kita sifatnya sharing ya, berbagi. Ana pribadi itu membaca buku-buku Ibnu Qayyim, kemudian gurunya Ibnu Taimiyah. Ana sering baca masalah-masalah hati itu. Nah, dari buku-buku tersebut dan dari kajian-kajian yang Ana ikuti, kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, bersama Ustadz Muhammad Arifin Badri, dan Ustadz lainnya, Ana dapatkan kesimpulan tidak ada jalan lain selain terus mendekatkan hati dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari segi amalan hati ya. Dari segi amalan hati yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari amalan fisiknya bagaimana? Nah, cara saya pribadi adalah dengan menyibukkan tangan dan kaki kita dan kepala kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Jangan dibiarkan sedikit pun pada hal yang sia-sia. Karena jika membiarkan tangan kita, fisik kita untuk kesia-siaan, na'udzubillah, ditakutkan kita
terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Terus ini Bang nih. Suaranya jelas nggak Bang ke sana Bang? Ya. Ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua ya seperti itu. Iya, jadi untuk apa namanya? Wedi. Untuk narasumbernya ada ini dulu sebentar. Iya, tunggu sebentar ya para pemirsa. Insya Allah ini banyak ilmu. Banyak ilmu yang bisa kita ambil pada malam ini. Namun di sini sebentar ada kepentingan ininya. Sebentar aja, 1 menit. Jadi Bang gini, sebenarnya kita mencanangkan apa namanya seperti ini itu sebagai sharing gitu loh. Sebagai sharing bagi kita-kita yang kadang Masya Allah para ikhwan ya, para ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji, yang sudah mondok, yang sudah menghafal Quran itu kadang menyikapi masalah percintaan ini memang kadang dari satu sisi saja. Maksud Anda dari satu sisi itu dari sisi agama saja gitu. Oke, katakanlah kalau kita suka terhadap lawan jenis, kemudian tidak sesuai dengan syariat, haram. Nikah solusinya, sahih, itu betul sekali ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat An-Nisa seperti itu. Dianjurkan untuk menikah 1, 2, 3, 4. Kata Allah seperti itu. Namun kita ingin meninjau nih dari sisi psikologisnya, dari sisi seorang laki-laki itu solusinya gimana sih cara menanganinya gitu. Nah, ini Masya Allah ya, kita kedatangan salah satu tamu yang Masya Allah gitu kan, ini luar biasa ya narasumbernya. Jadi ada pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin untuk sesi yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini Bang ya. Insya Allah nanti pada kesempatan yang selanjutnya kita akan mengadakan topik-topik yang serupa dengan ini. Intinya dengan narasumber yang mantap ya, supaya bisa istifadah, mengambil faidah intinya. Supaya IG itu nggak digunain ya buat apa namanya? Iya, jadi IG itu kita gunakan untuk sharing-sharing lah seperti ini. Jangan digunakan buat bumerang, kemudian TikTok. Nah itu kan faidahnya kurang terasa gitu ya. Istifadatul kamal fi kulli syai'in. Ana ucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Mas Okta, Masya Allah. Mas Okta, syukron Mas. Kemudian Mas Rifki Anwari, ahlan Mas Rifki. Ya. Kemudian banyak juga yang sudah bergabung di sini. Ya mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya gimana?